Dan di balik perintah Allah ada janji-janji Allah. Dan sungguh Allah tidak pernah berjanji. Di subuh yang mulia ini Allah telah berikan kita 4 yang terbaik. Dan yang diberikan kekal, manfaatnya di dunia dan juga di akhirat. Kalau perkara dunia ini hanya di dunia saja, seperti rumah, kendaraan, pakaian, ini semuanya di sini dan semua orang dibagi rata oleh Allah Ta'ala. Tetapi perkara nikmat agama ini tidak semua. Di pagi yang mulia ini Allah Ta'ala beri kita 4 yang terbaik. Yang pertama, kita dapat tunaikan sholat fardu. Sholat fardu ini menurut mafhum hadis setinggi-tinggi perintah, sebaik-baik perintah yang diperintahkan Allah, dan yang pertama sekali ditanya pada hadis. Sebelumnya yang ditanya sholat yang menunaikan. Dalam hadis dikatakan as-salatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Yang tegakkan sholat, tegakkan agama. Yang tinggalkan sholat, itu meruntuhkan agama. Orang membunuh, merampok, begal, memperkosa segala macam ini dosa besar, tetapi tidak meruntuhkan agama. Padahal dia mengganggu orang lain, membuat orang mati kadang-kadang, cacat seumur hidup, hartanya habis. Tetapi orang yang tinggalkan sholat, dia tidak ganggu siapa-siapa, tidak mengganggu ayah ibunya, tidak mengganggu tetangganya, kawan-kawannya, tetapi dia telah mengganggu Allah Ta'ala, meruntuhkan agama. Kemudian setelah yang pertama ini perintah yang terbaik, dapat kita tunaikan perintah yang terbaik ini di waktu yang paling baik, di awal waktu. Dalam satu mafhum hadis qudsi dikatakan Allah Ta'ala berfirman di Quran, "Wahai Muhammad, aku telah wajibkan sholat 5 kali sehari semalam bagi umatmu. Barang siapa yang menjaga sholatnya, maka dia berjamin masuk surga. Barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, tidak ada jaminan ini baginya. Mungkin diampun, mungkin diazab." Hadis ini dikatakan sebagai amal adalah sholat di awal waktu. Perintah yang terbaik di waktu yang terbaik dan di tempat yang paling baik di muka bumi yaitu masjid. Masjid ini rumah Allah Ta'ala. Rumah Allah Ta'ala di muka bumi ini masjid-masjid. Begitulah maha pengasih sayang Allah Ta'ala. Kalau rumah presiden satu saja, di satu negara satu saja rumahnya. Padahal dia katakan pemimpin kepada seluruh rakyat di negara itu. Tetapi Allah Ta'ala maha raja-raja, pemilik kerajaan langit dan bumi. Masya Allah. Semua masjid ini rumah Allah Ta'ala. Maka siapa saja datang ke masjid, sadarilah sesungguhnya dia telah menjadi tamunya dari tetamu Allah Ta'ala. Jadi tetamu dan tetamu Allah Ta'ala. Kalau saja kita datang tamu, bagaimana pelayanan kita? Apalagi kita. Masjid di tempat turunnya rahmat pertama kali di muka bumi. Allah maftahli abwaaba rahmati. Kita setiap orang yang masuk masjid minta rahmat kepada Allah. Kita sudah tahu setiap pengajian guru-guru kita katakan, Nabi SAW sampaikan lebih kurang, kita masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal-amal kita. Kita masuk surga dengan rahmat Allah. Jadi untuk apa beramal? Amal-amal ini menarik rahmat Allah. Sebetulnya seperti kita tanam padi, intinya kan dapat padi. Ngapain cangkol-cangkol cari binatang segala macam? Ya, kalau ada yang langsung bisa jadi padi itu kan lebih bagus. Itu juga. Jadi ini menarik. Ini usaha kita bajak sawah, membersihkan rumput segala macam. Ini usaha bagaimana dapat padi, dapat beras. Itu juga ada upaya yang diberikan Allah SWT. Nanti di akhirat, siapa yang memakmurkan masjid, Allah Ta'ala panggil dia sebagai tetangga Allah Ta'ala. Nanti tahu kisahnya di akhirat. Nanti ketika Allah Ta'ala katakan kepada malaikat, di manakah tetangga-tetanggaku? Malaikatnya siapa? Berarti selama ini malaikat belum tahu siapa tetangga Allah.
Nanti di akhirat Allah katakan yang memakmurkan masjid-masjid. Jadi bukan satu masjid, bahkan semua masjid. Karena itu sama semua di kamu. Kalau orang non-Muslim, orang kafir itu beda-beda. Seperti orang Kristen itu, gereja ini nggak bisa dimasuk sama gereja sama, karena beda dia. Seperti itu. Kalau kita nggak, mesti sama semua. Kemudian yang keempat, kita dapat tunaikan sholat fardu secara berjamaah, secara berjamaah. Ya kan? Banyak hadis, salah satunya 27 derajat lebih baik daripada sholat sendirian. Bukan main-main, Pak. Satu sholat fardu kita tidak tahu berapa harganya, tapi Allah lipatkan menjadi 27 kali lipat. Bermakna kali 5 waktu 135 kali lipat pahala sholat fardu. Kalau orang yang cuma sholat 5 waktunya sendirian, cuma dapat 5 setiap harinya. Maka kerugian orang sholat fardu sendiri dibanding berjemaah 135 derajat dikurang 5, 130 derajat setiap hari. Kalau sebulan, setahun, 10 tahun berapa ruginya? Kerugian akhirat. Kerugian dunia ini tidak ada masalah apa-apa. Fir'aun dengan kerajaannya sudah dihabisin sama Allah. Satu kali Nabi Sulaiman alaihissalam pergi dengan tahta udaranya. Satu orang abid memuji Allah Ta'ala, melihat kelebihan yang diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dengan menyebut subhanallah. Nabi Sulaiman dengar, datang, wahai abid, apa kamu katakan? Saya memuji Allah karena kelebihan yang diberikan kepada. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam katakan, satu subhanallah kamu itu lebih baik daripada seluruh kerajaan Sulaiman bin Daud alaihissalam. Karena subhanallah kamu itu kekal. Hari ini mana kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam? Enggak ada lagi. Begitulah Pak amal-amal agama ini. Jadi amal-amal agama ini nanti menjadi kehidupan kita di akhirat. Nanti ada orang yang dikasih mahkota kepalanya. Kita nggak jadi raja, nggak bisa jadi raja sini. Nggak ada kerajaan. Tapi nanti di akhirat ditanya, kenapa saya dikasih mahkota? Karena anak kamu, karena kamu mengajarkan anak kamu belajar Al-Quran. Karena telah membuat anak kamu menjadi hafiz Al-Quran. Pakai pakaian seperti masjid ini, nanti dikatakan, wahai Masjidil Haram, kamu masuk surga duluan. Dikatakan, saya belum mau, sebelum Masjid Nabawi. Masjid Nabi katakan, silakan kamu masuk. Saya belum mau, sebelum Masjid Aqsa. Masjid Allah katakan, Masjid Aqsa katakan, Allah katakan, wahai Masjid Aqsa, kamu masuk surga. Saya belum mau, sebelum masjid-masjid di seluruh alam masuk surga. Sudah, masjid-masjid di seluruh alam masuk surga. Kata masjid-masjid seluruh orang katakan, kami belum mau masuk surga sebelum orang-orang yang mengamalkan kami dimasukkan ke dalam surga. Maka kita lewati sirat dengan masjid ini sebagai kendaraan kita menyeberang. Itu amal-amal agama ini bukan sekedar seperti itu, tidak. Nah, dapat naungan nanti di akhirat. Lantainya seperti lantai di pada masyarakat tembaga, matahari di atas kepala, dalam keadaan orang tidak berpakaian, tidak beralas kaki, bagaimana panasnya tembaga itu. Maka orang-orang yang mengamalkan agama ini dapat naungan nanti di akhirat. Bukan sebentar, 50.000 tahun akhirat di padang mahsyar. Sehingga orang-orang kafir khususnya tidak sanggup lagi. Jadi ketika mati sakaratul maut, orang kafir bilang, cepatkanlah masuk kubur. Nggak sanggup lagi di sakaratul maut. Orang kata Nabi seperti dicincang 100 pedang, seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Nggak sanggup lagi. Biar cepat aja lah masuk kubur, nggak tahan lagi. Dia pikir di kubur enak. Masuk kubur diazab lagi, dihimpit sama kubur. Sehingga tulang-tulang rusuk ini saling bersilangan. Nggak tahan lagi, Allah cepatlah kiamat, dan nggak tahan lagi di kubur ini. Dia pikir kiamat lebih enak lagi. Di padang mahsyar seperti itu, 50.000 tahun. Nggak tahan lagi, Allah cepatlah hisab. Dia pikir hisab enak. Tidak. Ketika dihisab nanti orang lihat bagaimana amal buruknya, dia akan garuk wajahnya menyesal, copot daging pipinya. Begitulah mengerikannya. Kemudian dia bilang, Allah, nggak tahan lagi, biar aja lah masuk neraka. Dia pikir neraka enak. Begitulah Pak. Jadi penting perkara ini diulang-ulang, perkara agama diulang-ulang supaya kita tahu.
supaya kita dapat menjauh daripada yang diancam oleh Allah Ta'ala melalui Rasulullah SAW, dan kita mendekatkan diri kepada amal-amal yang menyebabkan kita masuk surga Allah Ta'ala. Inilah pentingnya dakwah disampaikan, diulang lagi, karena perkara yang tidak penting kalau diulang-ulang jadi penting. Sabun, shampoo, tak apa-apalah. Hari-hari ini tidak ada orang yang tidak pakai sabun. Dulu cuma ada Pepsodent aja atau sabun Lifebuoy. Sekarang macam-macam. Untuk muka ada sendiri, untuk cuci rambut shampoo ada sendiri, untuk cuci badan ada sendiri, untuk cuci baju ada sendiri, macam-macam. Padahal sabun juga namanya, tapi orang pun seperti itu karena diulang-ulang. Tetapi sebaliknya perkara yang penting tidak diulang-ulang jadi tidak penting. Dibilang nanti ada surga Allah Ta'ala, ya kan? Seperti dunia ini. Dunia ini hari ini kenyataan. Kita lihat, kita duduk, kita dengar segala macam. Kan? Besok tinggal cerita. Ketika kita meninggal dunia ini, tinggal cerita kampung halaman kita di rumah, mobil, semua tinggal cerita. Akhirat hari ini masih cerita-cerita saja. Dalam khutbah, dalam pengajian, dalam kitab-kitab. Ya kan? Tapi besok kita meninggal dunia tinggal cerita, akhirat kenyataan. Oh, ada alam kubur. Di sana ada nikmat kubur, maka bersukseslah, beruntunglah orang-orang yang di dunia yakin akan adanya nikmat kubur. Yang tidak yakin, seperti orang kafir bilang, katakan, gak ada lagi. Kalau udah mati habis lah, makan cacing, mana cerita lagi? Rugi lagi. Ini apa? Diulang. Makanya kita hari ini, iman ini dalam hati, yakin ini dalam hati. Di kepala ini ilmu iman. Kita lihat sesuatu itu pandangan iman. Ini pendengaran iman, tapi kemudian ini pembicaraan iman. Hal iman itu yakin itu dalam hati. Yang dikehendaki itu yakin. Ada yang yakin, yang tingkat paling rendah itu namanya percaya. Yang kedua, ainul yakin. Dia lihat sendiri dengan matanya. Yang ketiga, hakul yakin. Bagaimana ini dapat kita contohkan? Seperti ada orang katakan merokok. Semua orang percaya api ini panas. Dia merah, dia berasap. Apabila rokok ini dicolok ke tangan seseorang, maka dia akan kesakitan. Kita lihat betul. Api ini panas, dia kesakitan. Tangannya pun luka. Ini ainul yakin, kita lihat sendiri. Yang hakul yakin, yang tangannya terbakar, betul panas ini saat. Ini dikehendaki hakul yakin. Kapan Nabi Ibrahim yakin Allah lah maha segala-galanya? Ketika dia dicampak dalam api. Ditawarkan ini, tawarkan sampai Nabi malaikat Jibril tawarkan, tentu tidak mau. Hasbi Allah, cukup Allah saja. Allah Maha tahu. Tidak perlu diajarkan lagi Allah Taala. Dan Allah berikan kepada para malaikat, silakan kamu tolong hambaku Khalilullah Nabi Ibrahim AS. Ya. Nabi Ibrahim tolak. Ketika seperti itu api dirubah Allah Taala. Untuk hanya untuk Nabi Ibrahim. Dingin untuk Nabi Ibrahim, sementara kayu bakar habis terbakar 40 hari 40 malam. Itu dia. Hakul yakin ketika itu. Seperti itulah yang dikehendaki Allah Taala. Enggak pakai tapi-tapi. Ya kan? Kita ini tapi-tapi. Ini masih iman kita masih tidak. Misalnya Nabi katakan, "Hai sahabatku, apabila kamu pulang ke rumah, kamu lihat istri kamu duduk sama laki-laki lain, kamu cemburu enggak?" "Oh, cemburu ya Rasul. Saya akan pancung ke orang itu." Kata Nabi, "Aku lebih cemburu lagi. Tetapi sesungguhnya Allah Maha Pencemburu. Dosa syirik, dosa tidak terampun." Kita pulang ke rumah, lihat istri sama orang lain. "Hai adikku, hai istriku, kamu ini kan istri saya. Kenapa kamu sama laki-laki lain?" Maka dikatakan, "Memang Mbak, abang suami saya. Tapi kira-kira gimana?" Inilah hari ini. Kalau nggak kayak gini, nggak gini. Kalau kita lihat Allah Razzaq, Allah zat, satu-satunya zat Maha Pemberi rezeki, buat hubungan baik dengan Allah. Bukan kita nggak kerja, tapi yakin sama Allah Taala. Berapa banyak orang tanam sawit hari ini? Pas mau dijual harganya turun. Apa manfaat? Nggak pulang pangkai, ya kan? Tanamnya ini nggak pulang pangkai. Sekarang. Dulu pala sudah bagaimana hebatnya, kok tiba-tiba, ya kan? Inilah kita mau buat hubungan baik sama Allah. Supaya yang kita tanam ditumbuhkan Allah. Kemudian panen. Kemudian harganya bermanfaat. Beruntung untuk kita. Bukan gara-gara ini kan. Padi tumbuh karena Allah kasih tumbuh, ya kan? Mana kita letakkan di tanah, kita pulang. Keluar akar, keluar batang, keluar
padinya. Ini 2 minggu lagi mau dipotong padi. Ya kita tanya, berani Bapak ya jamin ini pasti panen? Kita enggak juga. Ya. Enggak berani panen enggak. Nah, inilah kita mau jaga hubungan sama Allah Taala. Mulai hablum minallah, hablum minallah. Nah, ini kita mau sama-sama. Dan ada 3 kerja yang semestinya kita kerjakan setiap hari. 2 penting, yang ketiga paling penting. Apa yang kita kerjakan tiap hari? Pertama, kita katakan ini keluarga saya. Ini keluarga saya. Kita bangun rumah, kendaraan segala macam, ya kan? Kita luangkan waktu untuk keluarga kita. Kita beri biaya untuk keluarga kita. Kita berletih-letih untuk pelihara keluarga kita. Kemudian kerja yang ketiga, kedua, ini usaha saya. Mau petani, toko, sawah, ladang, apalah, bengkel enggak apa. Kita juga harus beri waktu untuk usaha kita. Kita harus beri biaya untuk usaha kita. Kita harus beri tenaga untuk letih-letih untuk usaha kita. Karena ini usaha saya, di sawah saya, toko saya, segala macam. Tetapi ketika meninggal dunia ini 3. Yang hari ini sudah hampir terhapus dalam diri orang Islam. Ini agama saya. Agama Islam ini agama saya. Maka saya harus beri waktu. Sekurang-kurangnya sholat 5 waktu. Saya harus beri waktu untuk agama saya. Saya harus beri biaya untuk agama saya. Zakat kah apa segala macam. Pakaian tutup aurat segala macam. Untuk sebarkan agama. Saya harus berhenti-henti buat pengorbanan untuk agama ini. Barulah kenapa kita sayang sama keluarga? Karena ada pengorbanan. Sayang sama usaha kita karena ada pengorbanan untuk agama ini. Abu Bakar radhiyallahu Nabi SAW ketika Nabi buat dakwah pertama kali ini, karena orang-orang pada masuk Islam, maka Abu Jahal dipikir apa menyebabkan ini terjadi? Karena mendakwakan agama. Maka ditawarkan, Muhammad, saya kasih kamu 3, harta, tahta, wanita. Kami minta 1 aja, jangan dakwah, jangan ajak orang. Maka Nabi jawab tantangan ini dengan perkara yang mustahil. Apabila mereka sanggup letakkan matahari di tangan kanan. Matahari ini pergi aja nggak sanggup, mustahil kita pergi tempat matahari. Ambil matahari bawa turun ke bumi, ini mustahil semua. Bulan di tangan kiri kata Nabi, ini mustahil juga. Tapi jawaban Nabi untuk tinggalkan dakwah lebih mustahil. Walaupun kalian sanggup letak matahari di tangan kanan, bulan tangan kiri aku tidak tinggalkan kerja dakwah ini sampai agama ini tersebar atau aku binasa. Mustahil bagi aku meninggalkan kerja. Asbab cita-cita Nabi seperti itu, hari ini kita dapat iman, dapat agama Islam. Ketika Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Baru Nabi wafat, 5 fitnah besar, Nabi palsu, orang murtad, orang munafik menampakkan diri, orang tidak mau bayar zakat, Rom dan Parsi mau serang Madinah. Sayyidina Abu Bakar bentuk rombongan dakwah, pergi selesaikan masalahnya. Orang-orang bilang Nabi berwafat, bagaimana anak istrinya? Kata Sayyidina Abu Bakar, aku rela istri-istri Nabi, anak-anak Nabi dimakan serigala, tapi aku tidak rela melihat agama ini berkurang sementara aku masih hidup. Adakah agama ini berkurang sementara aku masih hidup? Kalau di zaman Nabi kalian bayar zakat ternak, kamu bawa dengan tali. Zakat ternak dibawa dengan tali. Hari ini kalian bayar zakat ternak tidak pakai tali. Tali ini bukan zakat, hanya untuk bawa aja. Tapi kalau nggak ada tali macam mana? Lari duluan, binatang. Nah, kalau hari ini kalian bayar zakat juga, tapi tidak pakai tali, kuperangi. Bukannya apa? Diperangi, Pak. Perang itu bagaimana, Pak? Wah, tinggi masalahnya. Tapi itu hari ini begitu juga kita mau coba. Ini agama saya. Adakah di kampung ini tidak ada azan sementara saya masih ada di situ, masih hidup di situ? Di kampung ini tidak ada orang sholat berjamaah, tidak ada pengajian, tidak ada amal-amal agama sementara saya masih hidup. Semua orang begitu kan menjadi mudah. Sama-sama kita bekerja sama. Tapi kalau cuma satunya Pak Imam saja, muazin saja, ya sudah 2 hari sampai hari kiamat 2 orang. Ya, karena nggak merasa. Inilah jemaah yang diberkahi Allah SWT ini, kami satu rombongan keluar di Allah SWT ini waktu 4 bulan untuk melatih diri kami. Bagaimana cinta agama itu masuk dalam hati kami. Mengamalkan agama itu dengan kelezatan.
ketika terlepas amal agama ini merasa sedih, susah. Karena Nabi SAW katakan, satu orang bertanya, apa itu tanda iman? Kata Nabi, apabila ketaatan kamu kepada Allah membuat kamu gembira, kemudian kemaksiatan yang kamu buat sehingga membuat kamu sedih, itulah tanda iman. Nah, ini tadi dengan azan sedangkan kado watelo nyuruh sampai puasa karena bulan ni. Itu bagaimana kan? Ini yang dibilang Allah. Kami sedang melatih diri kami. Kita sudah belajar ilmu iman. Sekarang kami sedang belajar mencari pengalaman iman. Kami sedikit banyak juga sudah belajar ilmu agama. Sekarang ini kami mau belajar melatih untuk dapat pengalaman amal. Ini yang ajak bapak-bapak supaya kita sama-sama dapat pengalaman iman, pengalaman amal. Inilah kenapa diajak lagi. Mudah-mudahan Pak Imam ni semua ni boleh luangkan waktu 3 hari sekurang-kurangnya. Kami ni 4 bulan Pak, dari desa ke desa, bahkan 5 kecamatan, 5 kabupaten kami sudah. Dari Aceh Jaya, ya kan, Aceh Barat, Nagan Raya, ini Abdiya, sama Aceh Selatan kan, sampai Samodua. Berusaha, berusaha, bagaimana supaya dapat pengalaman-pengalaman ini sehingga makin hari makin yakin dengan janji-janji Allah, dengan perkara-perkara pentingnya mengamalkan perintah. InsyaAllah kita bersedia Pak ya. Ini pasal niat lah 3 hari sekurang-kurangnya tahu cicip dulu ni apa ini. Coba dicicip 3 hari. Oh seperti ini. Ternyata seperti ini. Kita keluar dengan diri harta kita sendiri, tidak diminta sama siapa-siapa. Seperti tadi kita biaya istri kita dengan modal siapa? Kita sendiri. Kita biaya usaha kita dengan siapa? Dengan biaya sendiri. Agama ini juga kita amalkan, kita hidupkan dengan diri dan harta kita sendiri. Bi amwalikum wa anfusikum. Di lain ayat bi amwalihim wa anfusihim. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah karena kekurangan kebodohan saya sendiri, kepada Allah Subhanahu, kepada Pak Imam, kepada masyarakat yang mulia, saya minta dimaafkan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.